Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya bagi yang belum, karena itu semua gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 192. Anime Boruto episode 192 berjudul The Past. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah masa lalu. Anime Boruto episode 192 rilis Minggu 28 Maret 2021 pukul 5.30 PM atau jam setengah 6 sore. Spoiler mengenai anime Boruto episode 192 sudah beredar. Spoiler ini pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah atas permintaan Naruto, Kawaki sendiri dipindahkan ke desa Konohagakure. Meskipun Kawaki telah pingsan dan tidak sadarkan diri, dia disiksa oleh mimpi buruk sejak dia masih kecil. Penderitaan itu disebabkan oleh kekerasan mengerikan yang dilakukan oleh ayahnya. Kawaki hidup dalam keadaan putus asa, berjuang untuk bertahan hidup. Tapi suatu hari seorang pria muncul. Orang itu adalah pemimpin Kara, yaitu Jigen. Karena pertemuan itu, Kawaki mengalami lebih banyak kesulitan dan kesedihan. Itulah spoiler anime Boruto episode 192 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Kemudian ada spoiler lain yang admin dapatkan dari salah satu akun di Twitter. Isi spoilernya adalah Naruto telah memindahkan tubuh Kawaki ke desa Konoha. Kawaki pingsan, tetapi mimpi buruk dari masa kecilnya menyiksanya. Kawaki pernah berjuang untuk bertahan hidup setelah dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Tetapi suatu hari, seseorang muncul di hadapannya. Orang itu adalah Jigen, pemimpin Kara. Pertemuan ini menyebabkan Kawaki mengalami lebih banyak penderitaan. Itulah spoiler dari anime Boruto episode 192. Dari spoiler yang ada, kita dapat menyimpulkan kalau isi cerita dari anime Boruto episode 192 akan fokus pada Kawaki dan masa lalunya. Sesuai dengan judulnya, anime Boruto episode 192 akan menceritakan masa lalu Kawaki. Anime Boruto episode 192 menceritakan masa lalu Kawaki ketika masih kecil atau anak-anak yang masih polos dan belum tahu apa-apa. Cerita anime Boruto episode 192 nantinya akan menyambung ke cerita pada manga Boruto chapter 26. Manga Boruto chapter 26 berjudul Hadiah. Cover manga Boruto chapter 26 memperlihatkan Naruto dan Kurama di belakangnya. Cover manga Boruto chapter 26 ini diberi background berwarna putih. Anime Boruto episode 192 nantinya akan menyambung ke cerita awal pada manga Boruto chapter 26, yaitu saat menceritakan masa lalu Kawaki di markas organisasi Kara. Saat itu Kawaki dibawa oleh Jigen untuk melakukan uji cobanya. Jigen meminta bantuan Amado untuk melakukan uji cobanya. Anime Boruto episode 192 sepertinya juga akan menceritakan masa lalu Kawaki sebelum dia dibeli dan dibawa oleh Jigen. Adegan ini juga pernah diperlihatkan pada anime Boruto episode 188. Namun mungkin di anime Boruto episode 192 akan diceritakan secara rinci, terutama saat Kawaki hidup bersama dengan ayahnya yang kejam. Karena pada anime Boruto episode berikutnya, yaitu episode 193, sepertinya mengadaptasi sebagian dari manga Boruto chapter 26. Maka bisa dipastikan pada anime Boruto episode 192 akan menyambung ke cerita pada manga Boruto chapter 26, yaitu saat cerita masa lalu Kawaki. Admin dapat berpendapat seperti itu karena spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 193 berbunyi Kawaki memiliki segel aneh di telapak tangannya yang disebut dengan karma. Bocah misterius ini juga disebut sebagai sang wadah oleh organisasi misterius bernama Kara. 5Kage berdiskusi untuk membahas bagaimana menghadapi Kawaki. Hokage ke-7 Naruto secara resmi bertanggung jawab atas Kawaki dan kemudian menempatkannya di bawah pengawasannya secara langsung. Jadi sudah diputuskan untuk desa Konohagakure untuk menahan Kawaki dalam pengawasan mereka. Meskipun Naruto segera membawa pulang Kawaki bersamanya, Kawaki menolak untuk mengungkapkan perasaan aslinya atau bahkan menyebutkan namanya sendiri. Naruto menjadi khawatir tentang dia. Belakangan, Kawaki dan Boruto bertengkar satu sama lain, lalu saling berhadapan. Suasana hati dan suasana berbahaya tetap ada di sekitar mereka. Itulah bocoran cerita dari anime Boruto episode 193 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Nah, dari spoiler atau bocoran cerita mengenai anime Boruto episode 193 tersebut, kita jadi semakin yakin kalau anime Boruto episode 192 cerita akan menyambung ke cerita pada manga Boruto chapter 26 bagian awal saat masa lalu Kawaki. Mengingat pada anime Boruto episode selanjutnya, yaitu episode 193, cerita sudah masuk ke manga Boruto chapter 26. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai anime Boruto episode 193 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 26, namun menurut spoiler yang admin sebutkan tadi, ceritanya sama dengan di manga Boruto chapter 26.
Karena di video ini membahas anime Boruto episode 192 full cerita dan pembahasan, maka berikut adalah isi cerita dari anime Boruto episode 192. Naruto meminta agar Kawaki dipindahkan ke desa Konohagakure. Naruto adalah Hokage ke-7. Hokage ke-7 adalah pemilik kekuasaan tertinggi dari desanya, yaitu desa Konoha. Jadi dia mempunyai wewenang dan berhak membuat keputusan apa saja mengenai desa Konoha, termasuk membawa Kawaki ke Konoha. Atas permintaan Naruto ini, tubuh Kawaki dibawa ke desa Konohagakure. Sebelumnya, setelah menerima laporan dari Konohamaru mengenai bocah misterius bernama Kawaki dan hubungannya dengan Kara, Naruto memiliki ketertarikan dengannya. Jadi Naruto telah memutuskan untuk pergi ke Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Naruto pergi ke sana dengan Sai dan naik kereta. Mungkin Naruto tak mau menanggung lelah pergi ke Ryutan dengan berlari, makanya dia naik kereta. Setelah sampai di tujuan, Naruto bertemu Boruto, Sumire, dan lainnya juga. Kemudian setelah beberapa kejadian, Naruto berniat membawa Kawaki ke Konoha. Karena menurut Naruto, Kawaki adalah orang penting yang mengandung banyak informasi yang belum diketahui banyak orang, termasuk 5 negara besar. Apalagi Kawaki ada hubungannya dengan organisasi Kara. Kara adalah sebuah organisasi misterius yang belum banyak diketahui. Selain itu, organisasi ini bergerak dan berniat buruk. Organisasi ini adalah organisasi jahat. Karena itu, negara besar termasuk Konoha mewaspadai organisasi Kara. Karena Kawaki ada hubungannya dengan organisasi Kara, Naruto membawa Kawaki ke Konoha. Naruto mengetahui Kawaki berhubungan dengan organisasi Kara karena berkat laporan dari Konohamaru. Konohamaru mengetahui hal tersebut karena para anggota Kara termasuk para autornya mengejar Kawaki dan berniat membawa Kawaki pulang ke tempat persembunyiannya Kara atau markasnya. Selain itu, salah satu autor Kara menyebutkan kalau Kawaki disebut sebagai seorang wadah. Hal ini membuat penasaran para shinobi Konoha yang mendengarnya, termasuk Konohamaru. Jadi dia melaporkannya ke Naruto untuk tindakan lebih lanjut mengenai bocah misterius bernama Kawaki. Naruto memindahkan Kawaki ke desa Konoha. Kawaki sendiri pingsan dan tidak sadarkan diri. Meskipun Kawaki telah pingsan dan tidak sadarkan diri, dia disiksa oleh mimpi buruk saat dia masih kecil. Kawaki sendiri adalah tipikal orang yang sering bermimpi buruk mengenai masa lalunya yang kelam. Mimpi buruk dari masa kecil Kawaki sangat menyiksa Kawaki. Ini adalah maksud dari judul anime Boruto episode 192, yaitu masa lalu Kawaki. Judul ini merujuk pada masa lalu Kawaki. Jadi anime Boruto episode 192 cerita berfokus pada sosok karakter Kawaki, rival dari sang tokoh utama, yaitu Boruto. Masa lalu Kawaki menceritakan masa kecilnya, terutama perjuangan hidupnya saat masih kecil. Kawaki pernah berjuang untuk bertahan hidup setelah dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Kehidupan Kawaki saat masih kecil sangat memprihatinkan. Kehidupannya diisi dengan penderitaan. Yang paling memprihatinkan adalah penderitaan Kawaki disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Penderitaan Kawaki ini disebabkan oleh kekerasan mengerikan yang dilakukan oleh ayahnya. Jelas ayah Kawaki ini adalah ayah yang buruk dan tidak punya hati atau bisa disebut tidak berperi kemanusiaan. Jelas ayah Kawaki ini adalah contoh orang tua yang tidak baik dan tidak patut ditiru. Selain itu, ayah Kawaki pastinya menanggung dosa besar karena telah menyiksa anaknya sendiri tanpa belas kasihan. Karena penderitaan yang disebabkan oleh kekerasan mengerikan yang dilakukan ayahnya, yaitu dipukuli habis-habisan, Kawaki hidup dalam keadaan putus asa. Masa kecil Kawaki, dia seperti anak yang tidak memiliki semangat hidup lagi. Dia kurang menerima kasih sayang dari orang tuanya. Perlu diketahui bahwa seorang anak yang kurang menerima kasih sayang dari orang tuanya akan berpengaruh pada psikologisnya atau pola pemikirannya saat dewasa nanti. Hal itu terlihat jelas pada sifat Kawaki yang tidak memiliki sopan santun atau etika. Selain itu, Kawaki juga seperti tidak memiliki belas kasihan, terutama saat melawan Garo. Meskipun Garo memang orang yang sangat menyebalkan dan tidak punya sifat positif, orang manapun tidak tega membunuh orang tersebut jika orang tersebut menangis meminta maaf atas kesalahannya. Namun itu tidak berlaku pada Kawaki. Meskipun Garo memohon dan menangis padanya, Kawaki tetap tega membunuh Garo. Mungkin rasa tanpa belas kasihan ini akibat ayahnya yang bersifat kejam padanya. Sifat ayahnya kemudian menurun kepada Kawaki. Saat Kawaki putus asa dengan kehidupannya yang penuh penderitaan dengan ayahnya, suatu hari orang misterius berjubah dan bertudung hitam muncul. Orang ini adalah seorang pria. Bagi Kawaki, dia adalah orang yang misterius. Orang itu sebenarnya adalah pemimpin dari organisasi Kara. Dia adalah Jigen. Karena pertemuan itu menyebabkan Kawaki mengalami lebih banyak kesulitan, kesedihan, dan penderitaan. Jigen mengambil dan mengadopsi Kawaki. Namun dia tidak mengambilnya secara paksa dari ayah Kawaki. Jigen dengan tulus membeli Kawaki dengan uang yang banyak. Padahal dia dengan mudah menghajar ke ayah Kawaki dan membawa Kawaki secara paksa. Namun Jigen tidak melakukannya.
Ternyata sejahat-jahatnya Jigen, dia masih mau membeli dan membayar untuk mengadopsi seorang anak. Padahal dia harusnya dengan mudah membawa anak tanpa harus membelinya. Mungkin Otsutsuki Ishiki yang saat ini berada di tubuh Jigen ingin mencari seorang wadah dengan cara yang halal pula, yaitu dengan pembelian yang sah dan tidak menculik anak atau mengambilnya secara paksa, supaya tidak ada masalah. Kawaki diadopsi oleh Jigen. Saat itu Jigen berkunjung ke rumah Kawaki. Rumah Kawaki adalah rumah kayu dan berada di tengah hutan. Kawaki terbaring lemas di lantai dalam rumah. Kawaki terbaring sambil melihat orang misterius yang sedang berkunjung ke rumahnya. Karena Kawaki tidak mengenal Jigen yang berkunjung ke rumahnya, dia menganggapnya sebagai orang yang misterius. Sebenarnya orang itu adalah Jigen, pemimpin dari organisasi Kara. Kawaki berbaring sambil melihat Jigen. Kawaki hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa saat melihat Jigen. Jigen duduk dan menghadap meja. Dan di sisi satunya lagi ada ayah Kawaki yang sedang menyambutnya. Karena ayah Kawaki adalah tuan rumah, jadi dia menyambut tamu yang datang ke rumahnya. Ayah Kawaki dan Jigen saling berbicara. Ayah Kawaki adalah seorang peminum. Dia sangat suka sekali meminum minuman haram yang jelas-jelas dilarang. Ayah Kawaki juga orang yang kejam, karena dia sering menyiksa Kawaki, memukuli Kawaki, dan mengisi hidup Kawaki dengan penderitaan. Ayah Kawaki adalah orang tua yang buruk dan tidak pantas untuk ditiru. Selain itu, ayah Kawaki sepertinya adalah orang yang pelit. Karena saat Jigen menjadi tamu ke rumahnya saja, dia tidak disuguhi apa-apa. Jigen tidak diberi minuman, makanan, atau bahkan cemilan. Yang ada di meja saat Jigen datang bertamu, dia hanya dihadapkan dengan lilin saja. Sementara ayah Kawaki meminum minumannya sendiri menggunakan tangan kiri dan tidak berbaginya dengan Jigen. Jelas ayah Kawaki memang orang yang pelit. Padahal Jigen tentu saja suka dengan minuman seperti itu. Mungkin Jigen sebenarnya ingin sekali meminum minuman yang ayah Kawaki minum. Namun tetap saja minuman itu haram hukumnya jika diminum. Saat ayah Kawaki minum, Jigen hanya melihatnya. Jigen lalu mengatakan kepada ayah Kawaki bahwa sekali kau melepaskannya, putramu tak akan pernah kembali. Kau sudah paham? Jigen menjelaskan kepada ayah Kawaki jika dirinya mengambil Kawaki, dia tidak akan mengembalikannya dan Kawaki tidak akan pernah kembali. Setelah mendengar perkataan Jigen, ayah Kawaki hanya terdiam dan berhenti meminum minumannya. Dia lalu memandang Kawaki yang terbaring lemas dan tidak berdaya. Ayah Kawaki memandang Kawaki dan sambil berpikir. Ayah Kawaki mengatakan kepada Jigen mengenai Kawaki bahwa dia kosong, bahkan dia sama sekali tidak berkualitas. Ayah Kawaki beranggapan kalau Kawaki adalah bocah yang tidak berguna bagi dirinya. Kawaki tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dirinya, kecuali sebagai samsak atau karung tinju yang bisa dia pukuli sesuka hatinya. Kawaki hanya terdiam mendengar perkataan pedas dari ayahnya yang kurang ajar. Ayah Kawaki lanjut mengatakan kepada Jigen bahwa tak kusangka kau mau memberiku uang banyak hanya untuk bocah ini. Kau ini dewa ya, atau semacamnya. Ayah Kawaki sangat heran dengan Jigen yang mau membeli dengan uang banyak untuk seorang anak yang tidak berguna baginya. Setelah ayah Kawaki mengatakan hal itu, Jigen mengeluarkan koper yang berisi uang dan menaruhnya di atas meja. Jigen tidak mengatakan hal apapun saat mengeluarkan koper tersebut. Ayah Kawaki terlihat sangat gembira setelah melihat Jigen meletakkan koper di atas meja. Ayah Kawaki kemudian membuka koper tersebut. Dia sangat terkejut dengan isinya karena terdapat banyak sekali uang di dalamnya. Ayah Kawaki mengatakan, ini sangat mantap. Ini kayak mimpi." Ayah Kawaki kemudian tertawa karena saking senangnya. Sementara Kawaki hanya terdiam mendengarkan ayahnya tertawa keras. Waktu pun berlalu, Kawaki bangun dan duduk dekat tembok papan kayu. Kawaki melihat ke arah Jigen yang ada di depannya. Jigen berdiri di depan Kawaki dan melihat Kawaki yang sedang terduduk. Jigen kemudian jongkok di depan Kawaki. Jigen dan Kawaki pun saling menatap. Sambil menatap Jigen, Kawaki berkeringat dan hanya diam saja karena kebingungan. Jigen mengatakan, "Sampai saat ini kau cuma punya emosi yang pedih, tapi semua itu juga berakhir." Kawaki masih terdiam setelah mendengarkan perkataan dari Jigen. Jigen lanjut mengatakan kepada Kawaki bahwa mulai sekarang aku akan menjagamu. Sampai sekarang kau sudah bertahan dengan sangat baik. Tolong rileks saja, sebab mulai sekarang aku adalah ayahmu, Kawaki. Jigen mengatakan hal tersebut sambil membuka tudung jubahnya. Kawaki berkeringat dan terlihat ketakutan setelah melihat wajah Jigen, karena wajah Jigen terlihat sangat menyeramkan. Sepertinya Kawaki beranggapan kalau Jigen lebih kejam dibanding dengan ayahnya. Jigen kemudian meraih Kawaki menggunakan tangannya sambil mengatakan, "Tak ada yang perlu ditakutkan. Nah, kemarilah." Kawaki melihat tangan Jigen sambil ketakutan. Dengan begini, Jigen resmi mengadopsi Kawaki. Mulai sekarang Jigen adalah ayah Kawaki yang baru. Namun sebenarnya Jigen mengadopsi Kawaki bukan untuk merawat Kawaki dengan baik atau merawatnya sebagai seorang anak.
Tujuan Jigen mengadopsi Kawaki adalah untuk membuatnya menjadi seorang wadah yang sempurna bagi tubuh Ishiki Otsutsuki yang saat ini berada pada tubuh Jigen. Setelah mengadopsi Kawaki, Jigen menanamkan karma kepada Kawaki, memodifikasi tubuhnya dan melatih kemampuan bertarungnya dengan keras dan tanpa belas kasihan. Kemudian setelah Jigen secara resmi mengadopsi Kawaki, Jigen membawanya ke markas organisasi Kara. Kawaki dibawa ke tempat eksperimen Amado dan Jigen di markas organisasi Kara, di mana terdapat banyak sekali kendi yang berisi benda cair. Kendi-kendi tersebut terdapat selang yang menyambung ke kantong yang berada di atasnya. Kantong tersebut berisi cairan dan juga anak manusia. Ini adalah eksperimen dari organisasi Kara. Eksperimen ini disutradarai oleh Amado dan Jigen. Anak-anak yang berada di dalam kantong tersebut terlihat tidak sadar, namun mereka masih hidup sebelum Jigen melakukan uji cobanya. Kemudian Jigen datang bersama dengan Kawaki. Kawaki di sini adalah anak kecil yang masih polos dan tidak tahu apa-apa. Sambil berjalan di belakang Jigen, Kawaki melihat kantong-kantong di atas yang berisi anak. Kantong-kantong yang berisi anak ini tidak hanya satu, namun cukup banyak. Kawaki melihat kantong-kantong tersebut sambil kebingungan dan berkeringat. Amado yang sedang berada di samping kendi sambil merokok sempat terdiam. Sambil melihat Kawaki dan Jigen, Amado lalu mengatakan kepada Jigen bahwa jadi ini anak terakhir Jigen. Jigen menjawab, "Ah, benar. Bisa minta tolong, Amado." Jigen meminta tolong kepada Amado mengenai percobaan yang akan dilakukan dengan Kawaki. Mendengar permintaan Jigen, Amado tidak berkata apa-apa. Amado hanya melirik sambil menghisap rokoknya. Amado ini adalah tipikal perokok berat mirip dengan Asuma. Kawaki hanya kebingungan mendengarkan pembicaraan singkat antara Amado dan Jigen. Jigen kemudian menoleh ke arah Kawaki dan melihat Kawaki. Jigen lalu jongkok di depan Kawaki. Hal itu membuat Kawaki heran. Jigen mengatakan kepada Kawaki bahwa, "Bukankah sudah kubilang Kawaki, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kau adalah anak kesayanganku." Jigen mengatakan hal tersebut karena Kawaki terlihat bingung dan ketakutan. Mendengar perkataan Jigen, Kawaki hanya terdiam. Jigen lanjut mengatakan, "Aku ingin kau menerimaku sebagai ayah barumu. Jika kau melakukannya, maka kau tidak akan merasa hampa lagi." Jigen mengatakan itu sambil memegang tangan kiri Kawaki. Kawaki merasa kebingungan sambil melihat Jigen. Jigen tersenyum sambil memegang tangan kiri Kawaki. Sementara Amado hanya terdiam dan masih merokok. Jigen lanjut mengatakan perkataan tadi bahwa saat kau dan aku menjadi orang tua dan anak. Kemudian ada salah satu guci yang retak. Kawaki masih melihat ke arah Jigen. Sambil memegang tangan Kawaki, Jigen mengatakan, "Aku akan memberimu hadiah istimewa." Lalu tiba-tiba guci yang retak tadi pecah dan Kawaki terbangun dari tidurnya. Setelah Kawaki terbangun dari tidurnya, dia sudah berada di Konoha. Itulah cerita dari flashback atau masa lalu Kawaki. Cerita ini menyambung ke cerita pada manga Boruto chapter 26. Anime Boruto episode 192 sepertinya akan sangat menarik karena menceritakan kisah masa kecil Kawaki. Selain itu, anime Boruto episode 192 nantinya akan menyambung ke manga Boruto chapter 26 dan anime Boruto akan mengadaptasi manganya kembali. Berdasarkan spoiler atau bocoran cerita, terdapat banyak sekali fakta menarik mengenai anime Boruto episode 192 ini. Salah satunya adalah kita akan mengetahui masa lalu Kawaki secara rinci. Pada anime Boruto episode 192, cerita akan menceritakan masa lalu Kawaki. Jadi fokus karakter yang diceritakan adalah sosok karakter Kawaki, terutama masa kecilnya, bahkan sebelum dia diadopsi Jigen dan dibawa ke markas organisasi Kara. Karena cerita berpusat pada masa lalu Kawaki, jadi kita akan mengetahui asal-usul Kawaki. Kita akan mengetahui dari mana keluarga Kawaki, dari negara mana Kawaki tinggal, dan apa julukan dari klannya. Apakah Kawaki memiliki klan yang istimewa? Semua itu mungkin akan kita dapatkan jawabannya di anime Boruto episode 192. Dan yang terpenting adalah apakah Kawaki adalah anak dari keluarga shinobi atau tidak. Kita mungkin akan mengetahui jawabannya nanti di anime Boruto episode 192. Namun ini hanya prediksi dan spekulasi saja. Jika admin bisa menjawab sekarang, sepertinya keluarga Kawaki bukan keluarga shinobi. Terlihat dari postur dan tampang ayahnya Kawaki. Sepertinya keluarga Kawaki bukan keluarga shinobi dan dia tidak memiliki klan yang istimewa. Keluarga Kawaki sepertinya mirip dengan keluarga Sakura yang tidak memiliki klan dan bukan keluarga shinobi. Meskipun begitu, Kawaki nantinya akan menjadi shinobi yang hebat. Namun yang dibenci para fans adalah jika dia berubah menjadi jahat dan menghancurkan desa Konoha atau bahkan menghabisi Naruto. Jadi intinya pada anime Boruto episode 192 kita akan mengetahui lebih dalam mengenai sosok Kawaki dan asal-usulnya, termasuk keluarganya. Mungkin kita akan mengetahui siapa ibu Kawaki dan kenapa Kawaki hidup hanya bersama dengan ayahnya saja.
Itulah pembahasan kita mengenai anime Boruto episode 192. Jika kurang pas dengan pembahasan ini, silahkan kalian tonton saja anime Boruto episode 192. Kalian bisa menontonnya di situs penyedia streaming anime Boruto, contohnya Crunchyroll dan lain sebagainya. Jika ada kesalahan dari video ini atau pembahasan yang kurang lengkap, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.